Ternyata setelah mereka mengintip, mereka semua itu melihat ada sesosok Mbak Sarinah. Jadi ini kembar loh. Mbak Sarinah itu ada dua, satu sedang tertidur, satunya sedang duduk, dan benar saja yang satunya ini memegang bayi tersebut sambil tertawa-tawa. Dan ini merinding banget nih. Lalu seketika ada salah satu seorang warga, ini udah emosi banget gitu. Dia itu langsung menggebiak tembok rumahnya si Mbak Sarinah. Dan kebetulan si Mbak Sarinah ini rumahnya itu masih terbuat dari papan kayu. Akhirnya suaranya kan sangat keras gitu. Duar! Dan ketika kaget gitu kan si Mbak Sarinah, Mbak Sarinah itu yang sedang tertidur terbangun, dan tiba-tiba saja Mbak Sarinah yang sedang duduk itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Jadi menurut warga, sosok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Ayo tulis amin, ini doa yang baik buat kita semua. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan, ya. Jadi ini ada seorang nenek-nenek dan dia itu terkenal sebagai dukun bayi, di mana di sebuah desa itu masih banyak banget orang yang melahirkan atau orang yang pasca melahirkan itu dirawat oleh dukun bayi. Dan ternyata di sini dukun bayi tersebut ini, sebut saja namanya Mbah Sarinah, itu sebenarnya kejam nih. Dia pun melakukan perjanjian dengan setan gitu loh. Nah, nih mungkin kalian penasaran nih. Ini bener-bener serem banget. Tetapi seperti biasanya, buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa kalian absen, tulis nama dan tempat asal kalian semua. Biar saya itu semakin kenal dengan kalian semuanya. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu subscriber, dan dia itu berasal dari kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung aja mulai ceritanya ya. Sebut saja namanya ini Nyi Sarinah atau Mbah Sarinah. Mbah Sarinah ini merupakan warga pendatang di sebuah desa yang berada di situ. Tetapi Mbah Sarinah ini sudah cukup lama nih berada di desa tersebut, sudah sekitar 10 tahun. Dan Mbah Sarinah ini terkenal sebagai dukun bayi atau dukun pijat juga. Jadi di sebuah desa nih, kalian harus tahu nih, itu masih banyak banget orang yang lahiran itu dibantu dengan si dukun bayi. Atau pasca lahiran nih, setelah lahiran itu masih ada budaya pijat dan lain sebagainya, itu masih dilakukan oleh dukun bayi. Walaupun sekarang ini sudah berada di zaman modern, tapi kultur seperti itu di sebuah desa itu masih berjalan gitu loh. Nah, di suatu ketika, sebut saja ada seseorang yang akan melahirkan, namanya Ibu Rina. Ini merupakan keponakan dari si pengirim cerita ini nih. Nah, Ibu Rina ini udah kerasa nih, udah mau lahiran gitu loh. Menurut si pengirim cerita itu, si Ibu Rina ini udah diidentifikasi itu masuk di bukaan ke-5 gitu. Lah posisi pada saat itu sudah jam 12 malam. Mau tidak mau, si Ibu Rina ini pun meminta tolong nih kepada warga atau kepada tetangganya nih. Tolong dong panggilin si dukun bayi, panggilin Mbah Sarinah gitu. Dan kebetulan suami dari Rina ini dia itu sedang merantau di luar kota. Jadi posisinya si Ibu Rina ini di rumah hanya berdua dengan anak pertamanya yang umurnya juga masih 10 tahun. Nah, dia pun akhirnya ketemu nih dengan omnya sendiri nih, dengan si pengirim cerita. Di situ omnya ini akhirnya menjemput si dukun bayi atau Mbah Sarinah. Dibawanya si dukun bayi ini ke rumahnya si Rina. Sampai di situ si Rina itu pun langsung dipijat, di lain sebagainya. Dan Mbah Sarinah ini sudah menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa Mbak Rina menuju ke puskesmas. Karena memang pada saat itu tempat bersalin itu nggak ada rumah sakit di desa tersebut.
karena masih bisa dikatakan desa tersebut ini masih terpencil gitu loh. Jadi jauh dari rumah sakit. Setelah itu mereka bertiga nih, Mbak Sarina dan si pengirim cerita ini beserta si Ibu Rina pun langsung menuju ke puskesmas. Sesampainya di situ ternyata nggak lama Ibu Rina ini melahirkan anaknya gitu. Nah setelah itu singkat cerita pada keesokan harinya Ibu Rina ini pun pulang. Dia pulang menuju tempat tinggalnya atau menuju rumahnya. Sesampainya di rumah dia itu kaget karena si Mbak Sarina ini sudah berada di rumahnya, padahal pada saat itu rumahnya itu masih dikunci. Dan di sini terlihat menurut si pengirim cerita, Mbak Sarinah juga mukanya kayak tegang gitu, kayak panik banget ketika si Mbak Sarinah ini ketemu dengan dia dan si Rina. Ya gimana nggak tegang coba, gimana nggak panik? Pintu kan dikunci gitu, kok bisa sih Mbak Sarinah ini tiba-tiba masuk ada di rumahnya si Mbak Rina. Lah di sini Mbak Sarina itu beralasan bahwasanya dia itu sedang menyiapkan kendil. Kendil itu pasti kalian tahu lah, kendil itu biasanya dipakai kalau di desa itu digunakan untuk menaruh ari-ari bayi tersebut, lalu nanti apa namanya di apa namanya dikuburkan gitu loh ari-arinya. Akhirnya di sini ya sudahlah, mereka anggap itu ya udah nggak apa-apa gitulah. Nah ternyata setelah si Ibu Rina ini masuk ke dalam kamarnya, dia itu juga melihat bahwasannya kamarnya itu seperti sudah dimasukin seseorang gitu loh. Jadi posisi kamarnya ini berantakan. Tapi karena si Mbak Rina ini nggak enak mau tanya sama si Mbak Sarina, dia pun diem, dia memilih diem. Dan nggak lama setelah itu warga kan banyak tuh yang pada datang. Ini kebiasaan di desa, kalau ada orang yang lahiran, pasti mereka itu langsung jengukin tuh ke rumahnya. Dan pada saat itu si Mbak Rina ini memanggil-manggil Mbak Sarina. Dan ternyata Mbak Sarina ini nggak menjawab sama sekali. Bahkan ketika ada salah satu warga yang membantunya, dia itu mencari di dapur, di kamar mandi, di ruang tamu. Itu nggak ada Mbak Sarina. Bahkan nih, para warga itu kan berada di depan rumahnya Mbak Rina pada saat tadi sebelum si Mbak Rina ini pulang. Tetapi itu sama sekali nggak ada yang lihat ada Mbak Sarina itu masuk menuju rumahnya si Mbak Rina. Nah di sini Mbak Rina bingung, tapi ya udahlah. Singkat cerita nih, di sebelah desanya Mbak Rina ini ada geger nih, ada berita bahwasanya ada seorang bayi itu baru dilahirkan nih. Tiba-tiba bayinya ini hilang. Nah, di sini kan geger tuh. Jadi rame banget kabar berita tersebut. Bahkan sudah ada polisi dan lain sebagainya. Di situ polisi itu melakukan olah TKP nih di situ. Tetapi ternyata benar-benar buntu. Jadi nggak ada jejak ada penculik atau apa, itu benar-benar nggak ada jejaknya menurut si pengirim cerita ini. Nah akhirnya ini geger nih cerita tersebut. Dan 1 minggu kemudian itu ada lagi berita yang sama nih. Jadi ada bayi yang hilang. Lah di sini akhirnya semua dukun bayi tersebut itu dikumpulkan oleh polisi nih. Jadi mereka itu melacak seperti siapa sih orang ini yang pegang dukungnya siapa. Biasanya kan satu orang melahirkan itu ada sendiri-sendiri tuh dukungnya. Jadi polisi merajuk ke dukun-dukun bayi tersebut. Siapa yang megang orang tersebut? Siapa yang megang orang ini gitu loh. Nah, di sini si dukun bayi ternyata ya memang nggak ada yang salah kan. Akhirnya mereka dipulangkan semua nih sama polisi. Tetapi polisi masih kebingungan dengan kasus tersebut. Bahkan dalam jangka 1 bulan itu udah banyak banget bayi yang hilang. Nah, di sini ada seseorang, ini tetangganya si pengirim cerita, dia itu merajuk ke Mbak Sarina. Karena walaupun Mbak Sarina itu udah lama tinggal di desa tersebut, dia itu nggak pernah sama sekali bersosialisasi dengan warga sekitar. Jadi dia itu keluar kalau ada keperluan, misal ada orang yang jemput dia buat nolongin ibu yang mau melahirkan dan lain sebagainya. Tapi si pengirim cerita ini pada saat itu masih, gak mungkin Mbak Sarina seperti itu. Jadi digambarkan ini menurut si pengirim cerita, Mbak Sarina ini orang itu horor, mistis banget. Dia itu sering banget berdiam diri, nggak pernah bersosialisasi. Bahkan sebenarnya wajahnya itu terlihatnya itu seperti kejem banget. Mbak Sarina ini belum tua-tua banget sih, masih umur sekitar 70-an gitu loh. Dan rambutnya itu putih, panjang banget gitu. Dan
1 bulan pun berlalu tuh. Berita tentang kehilangan bayi itu masih menyebar ke seluruh desa dan kecamatan itu, intinya gitulah. Dan tidak lama sendiri, tiba-tiba ini terjadi pada keponakannya si pengirim cerita, alias si Rina. Jadi ibu Rina ini, bayi yang baru dilahirkan 1 bulan itu juga menghilang. Nah, di sini mereka semua itu langsung tertuju kepada si Mbah Sarinah lagi, karena si Ibu Rina itu setiap harinya Mbah Sarinah itu datang ke situ memijat Ibu Rina, memijat si jabang bayi gitu loh. Akhirnya di sini benar-benar orang-orang udah geram banget nih. Pada awalnya si pengirim cerita aja yang gak percaya dengan Mbah Sarinah, masa ia berbuat seperti itu, dia pun ikut memojokkan si Mbah Sarinah. Pokoknya Mbak Sarinah itu disudutkan batu pada hari itu, ditanyai dengan keras oleh warga sekitar. Hingga Mbak Sarinah ini pun nangis, dia itu menangis. Dia itu memohon-mohon sama semua orang, dan dia itu meyakinkan semua orang bahwa dia itu nggak tahu apa-apa. Bu, Pak, saya itu cuma dukun bayi loh. Masa iya saya tega melakukan itu? Lagian kalau saya menculik bayi, mau aku jadiin apa bayi tersebut? Dan tentunya kalau memang saya pelakunya, pasti rumah saya pun kedengeran ada suara bayi. Dan melihat si Mbak Sarinah menangis, ini semua warga jadi apa? Yang tadinya itu marah, yang tadinya itu menuduh si Mbak Sarinah, itu jadi nggak tega. Semua warga akhirnya itu minta maaf nih sama si Mbak Sarinah. Dan di sisi lain si Ibu Rina itu masih menangis, dia itu masih nggak percaya banget kok bisa sih bayinya hilang. Padahal setiap hari itu bareng sama dia. Ketika dia itu cuman pergi ke kamar mandi dan dia balik lagi ke kamar, bayinya itu udah nggak ada gitu loh. Nah akhirnya di sini si pengirim cerita ini dia itu berinisiatif nih sama 3 orang. Jadi setiap malam itu dia ronda gitu loh. Dia mengamankan kampung tersebut. Nah, tiba-tiba saja pada saat dini hari jam 2:30 malam, si pengirim cerita itu melihat sesosok seperti Mbak Sarinah. Dan itu mirip banget. Dan itu bisa diyakinkan bahwa itu Mbak Sarinah gitu loh. Itu udah dari bentuk wajah, bentuk tubuh, dan rambutnya yang panjang, itu udah jadi karakter atau udah jadi ciri khasnya Mbak Sarinah. Akhirnya mereka berempat ini, dia itu mengikuti Mbak Sarinah gitu loh. Nah, kok bisa sih Mbak Sarinah jam segini keluar rumah, dia itu jalan sendirian gak takut. Akhirnya mereka itu mengikuti tuh. Dan bener nih, mereka itu melihat Mbak Sarinah itu masuk ke dalam rumah salah satu seseorang yang berada di tetangga desanya si pengirim cerita. Dan di situ mereka itu menunggu nih. Dan setelah beberapa saat mereka semua ini, orang 4 ini, dia itu melihat Mbak Sarinah keluar itu membawa sesosok bayi. Nah, dan di sini orang 4 ini udah kacau banget pikirannya nih. Bahkan beneran berarti selama ini yang menculik bayi itu Mbak Sarinah. Akhirnya salah satu orang dari ke-4 orang tersebut ini membangunkan beberapa warga. Nah, di sini udah akhirnya rame tuh. Rame, ternyata semua warga itu menuju ke rumahnya Mbak Sarinah. Nah, tetapi ketiga orang ini dia kan udah duluan ke rumahnya Mbak Sarinah tuh. Tapi orang ketiga ini, dia itu melihat Mbak Sarinah itu sedang tertidur di rumahnya gitu loh. Jadi agak terkecoh nih semua. Padahal tadi mereka itu melihat Mbak Sarinah itu berjalan, bahkan belum sampai ke rumahnya gitu loh. Oh, ketiga orang ini ketika dia menuju rumahnya Mbak Sarinah, niatnya itu kan mau ngegap nih, mau menangkap si Mbak Sarinah. Pada saat Mbak Sarinah udah sampai di rumah, mereka bertiga itu langsung menangkap. Tetapi ketika mereka bertiga ini mengintip ke rumahnya Mbak Sarinah, itu terlihat Mbak Sarinah sedang tertidur di kamarnya. Akhirnya mereka semua kebingungan. Dan di sisi lain warga yang udah berkumpul menuju di rumahnya si Mbak Sarinah, itu pun bingung lah, gimana sih kalian?
Jadi semua warga ini menyalahkan keempat orang tersebut tuh. Jangan kayak gitu, jangan bikin fitnah. Buktinya ini Mbak Sarina masih ada di kamar loh, lagi tidur. Dan setelah beberapa saat kemudian, semua warga ini diam nih. Karena mereka semua itu mendengarkan suara ketawa wanita. Jadi seperti kuntilanak gitu loh. Akhirnya semua warga ini diam. Dia itu mendengarkan. Bisa sih? Suaranya dari mana gitu loh. Akhirnya salah satu seorang itu pendengarannya emang tajam banget gitu loh. Dia itu langsung menunjukkan bahwa sumber suara ini berasal dari rumahnya si Mbak Sarina gitu. Akhirnya semua warga itu diem-diem jalan itu pelan-pelan banget mengintip nih. Ternyata setelah mereka mengintip, mereka semua itu melihat ada sesosok Mbak Sarina. Jadi ini kembar loh. Mbak Sarina itu ada dua, satu sedang tertidur, satunya sedang duduk, dan benar saja yang satunya ini memegang bayi tersebut sambil tertawa-tawa. Dan ini merinding banget nih. Lalu seketika ada salah satu seorang warga, ini udah emosi banget gitu. Dia itu langsung menggebyak tembok rumahnya si Mbak Sarina. Dan kebetulan si Mbak Sarina ini rumahnya itu masih terbuat dari papan kayu. Akhirnya suaranya kan sangat keras gitu. Duar! Dan ketika kaget gitu kan si Mbak Sarina itu yang sedang tertidur terbangun, dan tiba-tiba saja Mbak Sarina yang sedang duduk itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Jadi menurut warga, sosoknya itu seperti rambutnya panjang banget, kukunya itu panjang semuanya hitam gitu loh. Wajahnya pun udah keriput banget. Jadi nggak kelihatan seperti manusia, dan mereka itu meyakini bahwasanya itu adalah setan. Dan di situ Mbak Sarina ini pun langsung keluar dari rumahnya. Dan Mbak Sarina itu kebingungan nih. Nah, yang dibikin bingung lagi, Mbak Sarina itu bener-bener dia itu gak memperhatikan sosok yang berada di sampingnya atau si hantu tersebut gitu loh. Jadi seolah-olah kayak dia udah terbiasa, nggak takut atau gimana gitu. Nah di situ akhirnya semua warga itu mengepung rumahnya. Dan tiba-tiba saja setelah warga itu menggeledah rumahnya Mbak Sarina, sesosok hantu tersebut itu udah nggak ada. Jadi di rumah itu ya emang hanya satu, yaitu si Mbak Sarina. Dan di sini akhirnya Mbak Sarina ini ditangkap nih sama warga. Akhirnya Mbak Sarina ini mengaku bahwasanya dirinya lah yang menculik semua bayi-bayi, dan bayi tersebut itu dijadikan untuk pesugihan. Mbak Sarina itu hanya membutuhkan 8 bayi, dan dia itu udah berhasil menculik 6 bayi. Dan menurut si Mbak Sarina ini bayinya itu disimpan di dalam sebuah kotak. Akhirnya semua warga ini bergegas untuk memeriksa kotak yang berada di dapurnya Mbak Sarina. Dan di situ semua warga menjadi lemes banget. Semua warga itu langsung diam. Karena di balik kotak tersebut itu banyak banget bayi. Ada 6 bayi terjejer rapi dan sudah tidak bernyawa semua. Termasuk bayinya Ibu Rina. Nah akhirnya di sini pun banyak banget warga yang gak terima tuh. Bahkan sebagian yang bayinya itu menjadi korban itu dipanggilin sama warga. Akhirnya pada malam hari itu rame banget tuh di rumahnya Mbak Sarina. Akhirnya rumah Mbak Sarina ini pun didatangi polisi gitu loh. Nah pada saat semuanya terbongkar, Mbak Sarina ini mengakui dia itu melakukan perjanjian dengan setan. Dan benar saja Mbak Sarina ini ternyata juga orang sakti. Dia itu mempunyai ilmu kanuragan, ilmu halimun atau apa. Jadi di situ dia itu bisa membuat dirinya ini seolah-olah menjadi dua, menjadi kembar. Jadi pada saat mereka ngintip, yang mereka lihat yang tertidur itu sebenarnya bukan Ibu Sarina atau bukan Mbak Sarina. Gitu loh. Oh, akhirnya di situ isak tangis, keadaan jadi semrawut banget lah. Banyak banget orang tua dari korban, dari bayi-bayi yang diculik dan kerabat-kerabatnya itu nangis. Bahkan ada yang melempari Mbak Sarina itu dengan batu. Mbak Sarina itu pun banyak banget darahnya karena tertimpa batu gitu loh, banyak banget. Dan akhirnya polisi itu pun langsung meringkus si Ibu Sarina ini atau Mbak Sarina, dibawalah ke dalam mobil. Tetapi
Sebelum Mbah Sarinah ini masuk ke dalam mobil polisi tersebut, tiba-tiba saja mulutnya ini mengeluarkan darah. Dan tiba-tiba saja Mbah Sarinah ini pun langsung jatuh ke tanah. Ternyata Mbah Sarinah ini bunuh diri. Dia itu menusukkan pisau ke perutnya sendiri. Dan dia pun akhirnya meninggal di tempat. Dan cerita pun berakhir. Jadi akhirnya semua warga di situ tuh merasa kehilangan banget karena banyak banget bayi yang dijadikan korban mau dijadikan pesugihan oleh Mbah Sarinah tersebut. Di sisi lain mereka itu nggak puas banget, kenapa sih Mbah Sarinah ini malah bunuh diri? Kenapa nggak Mbah Sarinah ini dihukum di kantor polisi gitu loh? Mungkin di sini Mbah Sarinah itu udah bingung banget, daripada aku tertangkap polisi, aku malu dan lain sebagainya. Dia pun langsung menusukkan pisau ke perutnya. Dan warga juga bingung di mana Mbah Sarinah ini mendapatkan pisau gitu loh. Dan ya seperti itulah. Jadi setelah kejadian itu, mereka semua warga yang berada di situ itu udah agak trauma nih sama dukun bayi. Jadi kultur pas kelahiran itu ada dukun bayi yang memijat ibunya, memijat anaknya, sekarang ini udah pelan-pelan udah mulai terlepas. Mungkin warga sekitar situ itu udah mulai shock, udah mulai trauma gitu loh. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat subscriber yang sudah mengirimkan cerita ini. Jadi memang banyak banget tuh jalur-jalur pesugihan yang dilakukan oleh para pelaku pesugihan. Itu berbagai macam caranya. Tetapi di sini itu saya menghimbau, saya memberikan cerita seperti ini itu adalah untuk memberikan edukasi buat kita semua, buat penonton semua, agar jangan sampai kita itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Bagaimanapun kesulitan ekonomi kita, jangan sampai kita berpikiran untuk melakukan pesugihan gitu loh. Cukup ya. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.